gerak dari Tuhanmu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 85. Yang menjadi persoalan harus diperbincangkan, artinya ini beda loh, konsepsi filsafat tasawuf, konsepsi filosofistik dengan syariah itu beda. Kalau syariah kan terjemah, ini nggak terjemah, tapi kita menangkap ruhnya. Yang menjadi perbincangan dan mesti harus diperhatikan itu ada ruh. Apa ruh itu? Gerak dari Tuhan, wujudnya rahmat. Apa yang digerakkan? Iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Itu gerakannya semua dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'd, kita ketemu lagi MPAI ya, Magister Manajemen, Magister Pendidikan Agama Islam. Ini filsafat Islam dan tasawuf ya, oke. Sama sebenarnya. Ini pertemuan yang ke-12 Al-Muhadharah As-Saniyata Asyrah. Kita awali dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sapa dulu yang pertama hadirin 4 orang. Sebenarnya ya pesertanya banyak ya, tapi yang hadir pertama dari awal siapa? Sebut nama. Saya Faisal Farid. Ini Mas. Udah cepat. Terus Mas Dedi. Saya Dedi Saputra. Ya. Saya Muhammad Hilal Maulidi. Mas Hilal Maulidi, Dewi Masito. Lalu kemudian ya Dewi Masito, kemudian Fitra, lalu Nabila. Baik, saya itu biasa in time, jadi ini sudah nunggu setengah jam. Kita lanjutkan kajian kita. Saya ingin ini menerapkan apa yang sudah kita sampaikan tentang, kita kan sudah pernah kaji subjektivitas atau subjektivismus Max Weber, lalu objektivismusnya Emile Durkheim, lalu konstruksi vismenya siapa? Peter Berger ya. Dari pengembangan itu, lalu kita juga sudah beberapa kali kita bahas tentang filosofistik ya. Filosofistik itu pola pikir, filsafat, dan sufisme. Nanti kita gabungkan ini sehingga menjadi sebuah bangunan ilmu yang disebut dengan subjektivisme filosofistik. Bagaimana kita mensikapi filosofistik dalam konteks aksiologik. Kalau aksiologik berarti lebih kepada subjektivisme, teori subjektivismenya Max Weber, atau hakikat dalam aspek tasawufnya. Baiklah, saya ingin mengulang sedikit. Jadi filosofistik, ya. Filo itu kita berpikir atau berpola pikir apa, bagaimana, untuk apa. Itu diambil dari cara berpikir filosofis, ontologik, epistemologik, dan aksiologik. Itulah berpikir namanya. Jadi pirantinya otak, melahirkan aliran rasionalistik, materialistik. Nah, ini filsafat murni, sehingga dianggap belum beragama, belum bersentuhan dengan agama. Cara berpikir filosofis ini, atau cara berpikir apa, bagaimana, untuk apa, ontologik, epistemologik, aksiologik ini akan melahirkan aliran yang paling utama adalah materialistik, hedonistik. Nah,
Materialistik adalah John Locke, hedonistik yang paling terkenal adalah Freud. Jadi orang hanya memikirkan, lalu bagaimana mendapatkan, lalu ingin mendapatkan kenikmatan yang bersifat perut, material, materi, makan, sehingga dalam aspek agama ini disebutnya Abdul Butun. Abdul Butun itu bukan Abdul loh. Abdul Butun itu hamba perut. Jadi pokoknya perutnya terpenuhi ya udah enak. Ya termasuk yang memenuhi perut itu kepuasan nafsu. Nah, lalu dispesifikasi lagi oleh Freud. Sebenarnya bukan perut tapi bawah perut, hedonistik, kenikmatan. Di dalam bermaterialistik itu orang itu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih substansi, yaitu nikmat. Kenikmatan yang bersifat biologis. Dan biologis yang paling puncak itu bagi Freud adalah itu. Libid. Terpenuhinya kepuasan libido seks. Nah, tentu libido seks itu tidak hanya itu ya, tidak hanya hubungan seks antara laki dan perempuan, tapi lebih daripada itu adalah hal yang melahirkan ke arah itu. Lah kenapa kok lahir pikiran semacam ini? Ya Freud belum beragama, ya toh. Kemudian John Locke juga belum beragama. Maka lahirlah pola-pola pikir materialistik, materialisme, hedonisme. Nah, ini pola pikir filsafat atau pola pikir filosofis. Nah, bagaimana bertasawuf? Kalau ini adalah pikiran, ya, ini adalah pikiran, artinya objeknya pikir. Nah, bagaimana tasawuf? Sering saya sampaikan bahwa tasawuf itu objeknya kan 5, gitu, yaitu iman di dalam dada, lebih tepatnya dalam hati, ilmu di dalam dada atau dalam hati, kemudian nikmat dalam dada atau dalam hati, kemudian takwa dalam dada. Lalu yang terakhir adalah nafsu. Nafsu ini seiring, sepadan dengan jasad. Nafsu inilah yang kemudian disimbolkan sebagai materialistik, hedonistik. Maka nafsu yang bersifat jasadi, yang berkeinginan bernafas, maka tanda adanya kehidupan jasad itu adanya nafas. Nafas itulah merupakan fenomena gerak nafsu. Apa gerak nafsu itu? Keinginan. Maka disebut dengan hawa. Hawa itu kan hawiyah, yahwa, berkeinginan, ya toh. Berhawa, nafsu. Bagi nafsu itu berhawa, berkeinginan. Ya toh. Nafsu berhawa, wujudnya keinginan. Dia identik dengan jasad. Artinya apa? Adanya jasad itu ia hidup ditandai dengan adanya nafas. Adanya nafas menunjukkan adanya hawa menunjukkan adanya nafsu, adanya nafsu dan hawa menunjukkan adanya keinginan. Apa keinginan oleh jasad itu? Yaitu materialistik, hedonistik. Semakin tua usia jasad, maka hawa nafsu semakin kuat. Semakin muda usia jasad, keinginan hawa nafsu semakin rendah. Ini. Maka ini bisa kita cek dalam diri kita masing-masing, dalam totalitas perkembangan hidup kita. Maka dari sini lahir namanya ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa dan lain sebagainya. Ketika orang masih kecil apa yang diinginkan? Itu misalnya. Sekarang Mas Hilal ingin apa? Tidak seperti saya. Nanti tambah tua itu keinginan tambah nemen. Maka jangan dikira orang yang usianya sudah lanjut, misalnya 80, 85, itu keinginannya baik yang bersifat materialistik maupun hedonistik tambah kuat. Dia tidak hanya ingin mendapatkan harta benda ditumpuk untuk dirinya, tidak, tapi untuk anak cucunya. Kalau bisa 7 keturunan dan lain sebagainya. Bahkan lebih daripada itu, keinginan untuk memuaskan biologisnya lebih. Hanya persoalannya jasad semakin rentah, itu juga tidak bisa apa-apa. Mungkin begitu ya, semakin berkurang. Nah ini namanya nafsu. Nah oleh karena itu maka objek yang kelima nafsu ini harus dipimpin oleh iman dalam hatimu yang bersifat sidik, amanah, tablek, fatona. Harus dikontrol oleh ilmu dalam dadamu karena dia yang tahu.
Ilmu itu yang tahu artinya. Dalam dadamu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illal zalimun. Itu dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 49. Ilmu yang harus ngontrol nafsumu itu. Keinginan hawa nafsumu yang bersama seiring dengan jasad itu harus dikontrol oleh ilmu. Kenapa ilmu harus ngontrol? Karena dia yang tahu. Dia yang tahu keinginan hawa nafsumu itu. Benar dan tidak benar. Yang tahu adalah ilmu. Maka ilmu itu bersifat benar. Kenapa? Dia dari Tuhanmu, lewat utusannya ada dalam dadamu. Wujudnya tahu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran berupa ilmu dari Tuhanmu, lewat utusannya ada dalam dadamu wujud ilmu. Mewujudnya tidak ragu. Maka kalau kamu sudah enggak ragu, kalau ilmu dalam dadamu tidak ragu, tapi kalau pengetahuan orang lain akan bikin kamu keraguan. Kalau ragu bukan ilmu. Dan ragu ini kebalikan daripada iman. Kalau kamu menggunakan ilmu berarti tidak ragu, tidak mumtarin, gitu. Kalau tidak mumtarin berarti kamu sedang dipimpin oleh imanmu. Karena iman itu percaya tidak ragu. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 2. Maka iman itu adalah ma wuqira fil qalbi. Sesuatu yang terukir, terhunjam, tercatat kuat di dalam hati. Wujudnya tidak ragu. La raiba fi. Maka ketika diimplementasikan menjadi diturunkan ke dalam ilmu, dia kebenaran. Tidak mumtarin. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu lewat utusannya ada dalam dirimu berupa ilmu, kamu tidak ragu. Itu dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 147. Jadi nafsu hawa, keinginan hawa nafsu yang seiring dengan jasad kita ini mesti dikontrol oleh ilmu dalam dadamu. Kenapa? Karena ilmu yang tahu. Kalau tidak tahu nggak bisa ngontrol, ya toh. Ini tasawuf. Lalu ketiga adalah nikmat. Nikmat ini fungsinya merasakan. Nikmat sudah menjadi bahasa Indonesia. Nikmat sudah menjadi bahasa Indonesia. Sebenarnya nikmat itu anugerah, fadl Allah berupa rasa, fungsinya merasakan. An-ni'mah, al-wazifah, al-asasiyah li hadhihi ni'mah hiya asy'ur. Tupoksinya, tugas pokok dan fungsi daripada nikmat ini adalah merasakan. Produknya kejujuran, tablek sifatnya iman. Jadi apa yang kamu rasakan itu apa adanya. Tablek tersampai apa adanya. Masing-masing dirimu tahu. Oleh karena itulah maka hawa nafsu bersama dengan jasad ini mesti dirasakan oleh nikmatmu. Karena rasa, ini rasanya enggak benar. Oh ini rasanya ragu. Ini rasanya bukan, ini rasanya pengingkaran. Maka antara iman, ilmu, nikmat ini satu sifat namun beda. Beda dirasa. Satu sifat, maka disebut satu sifat kenapa? Karena dia ruh. Gerak dari Tuhanmu. Wa yas'alunaka 'anir ruh kullir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 85. Yang menjadi persoalan harus diperbincangkan artinya. Ini beda Leo. Konsepsi filsafat tasawuf, konsepsi filosofistik dengan syariah itu beda. Kalau syariah kan terjemah. Ini enggak terjemah, tapi kita menangkap ruhnya. Yang menjadi perbincangan dan mesti harus diperhatikan itu adalah ruh. Apa ruh itu? Gerak dari Tuhan, wujudnya rahmah. Apa yang digerakkan? Iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Itu gerakannya semua dari Allah. Itu gerakannya semua dari Allah. Artinya apa? Kalau kamu menggunakan imanmu, rahmah namanya, kasih sayang. Kalau kamu menggunakan mengikuti ilmumu, rahmah, ruh dia dari Allah. Kalau kamu mengikuti nikmatmu, kamu merasakan apa adanya, dia ruh dari Allah.
Nah, nikmat ini luar biasa. Maka nikmat ini menjadi tahapan yang ketiga sebagai objek kajian tasawuf. Apa nikmat itu? Ya fadlun minallah. Wazifatuha al-asasiyah ya asy'ur. Fa idzan ma yash'uruhu ni'mah wa tabligh. Apa yang dirasakan nikmat itu tabligh, apa adanya, tersampai. Tabligh, maka mubaligh itu berbeda dengan mubaligh itu harus menyampaikan apa adanya. Wa ja'alnaha nakalal lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Mubaligh itu menyampaikan ketakwaan apa adanya. Kalau dia menyampaikan bukan ketakwaan, bukan rasa, bukan ilmu, bukan iman yang bersifat rohani dari Allah, dia bukan mubaligh tapi munakil bahasanya.